Oke teman-teman, kali ini channel Guru Geografi akan mencoba memberikan rangkuman materi wilayah dan tata ruang atau pewilayahan. Ini bab 1 untuk kelas 12 ya. Wilayah, pewilayahan dan tata ruang. Apa aja sih yang penting dari materi pewilayahan ini? Ya, jadi ini materi wilayah, ya kan? Sorry ya, tapi ini deh. Mouse aja. Nah, wilayah dan tata ruang. Oke, ini wilayah ini kan konsep geografi yang paling penting ya. Salah satu yang paling penting, region ini kan. Apa aja sih yang perlu dipahami? Yang pertama adalah pengertian ya. Yang pertama itu adalah pengertian wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Nah, ini kan apa itu wilayah? Wilayah itu adalah suatu daerah di permukaan bumi ya. Jadi karena kita hidup di bumi, makanya ruang yang dipakai adalah ruang permukaan bumi. Nah, wilayah atau daerah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik. Nah, kata kuncinya adalah memiliki karakter. Ingat, kalau di geografi biar mudah kamu cari kata kuncinya. Nanti silakan kalimat-kalimat pelengkapnya dibuat sendiri. Karakter ya atau ciri khas. Yang pertama. Jadi wilayah itu adalah suatu daerah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga bisa dibedakan dengan wilayah lain, ya kan? Sehingga bisa dibedakan. Contohnya ya wilayah kota itu kan dengan wilayah desa kan beda. Ya, wilayah misalkan pedesaan dicirikan dengan kenampakannya agraris itu ya banyak lahan pertanian gitu, kemudian banyak eh, apalagi ternak gitu ya. Kalau perkotaan kan dengan gunung-gunung tinggi gitu kan, fisiknya ya beda. Belum lagi misalkan karakter manusianya. Nah ini contoh wilayah, ya, wilayah desa seperti apa, itu kan, wilayah kota seperti apa. Ini pemahaman dasar mengenai wilayah. Jadi karakteristik tertentu ya, khas unik. Jadi ada satu daerah yang punya karakteristik unik sehingga dia bisa dibedakan dengan wilayah lain. Mau bedain yang lain boleh, misalkan wilayah kutub dengan wilayah gurun kan beda. Wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah beda kan gitu ya dalam beberapa hal misalnya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke unsur wilayah. Setelah pengertian unsur wilayah. Unsur atau elemen atau komponen. Apa sih yang ada atau elemen apa yang harus ada pada satu wilayah? Ada tiga. Yang pertama dia harus memiliki ciri dan luas. Tadi ya memiliki karakter, ciri dan luas. Ya, dia kan punya area, ya kan? Misalkan wilayah desa segini ya batasnya misalkan, itu luasnya kan. Misalkan wilayah kota A itu kotanya segini ya, ini yang ini kota gitu kan. Ini ada luasnya. Dan cirinya pastinya ya, cirinya tadi misalkan yang kota banyak gedung itu kan, desanya di sini banyak lahan pertanian misalkan. Ini contoh dari ciri dan luas itu elemen atau unsur wilayah yang pertama. Yang kedua, dia harus berbeda dengan wilayah lain. Nah, dia harus berbeda. Makanya tadi unik, dia harus diferensiasi kan ya, berbeda dari yang lain. Yang satu daerahnya seperti ini, ya, yang satu daerahnya seperti ini. Desa kamu dengan desa teman kamu mungkin beda gitu. Atau negara Indonesia dengan negara Jepang kan beda gitu. Contohnya, ini berbeda. Kemudian dapat dibedakan secara administratif. Dapat dibedakan secara administratif atau fungsional.
Nah, dapat dibedakan secara administratif atau fungsional. Maksudnya gimana? Misalkan administratif itu batas wilayah ya, misalkan wilayahnya kota A kan ada di kabupaten apa misalkan. Batasnya mana? Masuk kabupaten atau provinsi mana? Ya Tasikmalaya masuknya misalkan provinsi Jawa Barat ya secara administratif. Purwokerto masuknya secara administratif provinsi Jawa Tengah gitu ya. Kalau fungsional secara fungsi, misalkan fungsi desa sebagai apa? Kan ini penyokong daerah kota ya. Kota sebagai apa? Pusat pertumbuhan misalkan. Itu fungsinya. Jadi ini contoh fungsional. Fungsi hutan hujan seperti apa? Ya, penyuplai oksigen. Fungsi gurun apa? Misalkan ya. Gurun pasir sebagai apa? Ya. Mau ladang minyak, misalkan ada ya di bawah tanah ladang minyak. Kalau di gurun pasir di Arab Saudi kan, di Saudi Arabia itu banyak ya, minyak-minyak di bawahnya. Misalkan. Itu fungsi ya, jadi fungsi suatu wilayah. Nah, sampai sini udah bisa ada sedikit gambarannya. Silakan. Kalau mau ditulis boleh, silakan ya sambil buka buku catatan, ditulis ini keyword-keywordnya. Gitu, ya. Ini memudahkan kamu nanti buat belajar mandiri gitu dan kalau mau ulangan nggak terlalu susah. Oke, sudah ya. Nah, lalu apa sih yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah eh, konsep wilayah. Konsep wilayah. Jadi wilayah itu ada kategorinya. Kategori wilayah ada apa aja? Satu ada wilayah homogen namanya. Wilayah homogen. Oke. Apa maksudnya wilayah homogen atau uniform ya atau homogenous ya atau formal region? Nah, ini biasanya bahasa sinonimnya sama ya takutnya kamu bingung. Formal region. Apa sih wilayah homogen, wilayah formal itu? Ini wilayah yang didasarkan pada kriteria alam biasanya kata kuncinya. Dia biasanya mengacu pada kriteria alamiah. Jadi apa sih komponen alami yang ada di dalam wilayah tersebut? Ya, jadi yang dilihat karakteristik fisiknya gitu ya. Contohnya seperti apa sih wilayah homogen ini, wilayah uniform ini misalkan satu nih ya. Contohnya nih. Contoh wilayah pertanian. Seperti apa sih wilayah pertanian itu ya dia pasti ada penampakan fisiknya apa misalkan sawah gitu kan. Itu contoh wilayah homogen ya pertanian sawah misalkan sawah semua gitu kan. Kemudian wilayah tadi hutan tropik. Seperti apa sih wilayah hutan tropik? Ya itu kan banyak pohon ya, pohon kanopi, pohon besar hijau gitu. Itu hutan tropis. Wilayah gurun kayak gimana? Ya kelihatannya gitu kan gersang, pasir semua. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali kaktus atau palem, kurma gitu. Ini contoh wilayah homogen. Kemudian yang kedua wilayah fungsional atau nodal region. Fungsional. Wilayah fungsional atau nodal region. Apa sih wilayah fungsional atau nodal itu? Ini wilayah yang menekankan pada keterkaitan antar komponen. Jadi ada komponen-komponen dalam wilayah tersebut terkait satu sama lain. Keterkaitan, ya. Nah, jadi fokus utama biasanya dia ada beberapa aktivitas ekonomi biasanya. Aktivitas ekonomi. Misalkan seperti apa? Kita lihat ya. Contoh dari wilayah fungsional adalah misalkan daerah metropolitan. Ini daerah misalkan Jabodetabek. Jabodetabek ini wilayah fungsional. Ya karena terkoneksi satu sama lain kan. Ya, pusat grosir Tanah Abang terkoneksi dengan pusat pelabuhan di Tanjung Priok ada jalan kan, jalan tol gitu ya.
kemudian dengan pusat industri di Cikarang, Bekasi gitu. Nah, itu saling terkoneksi satu sama lain. Jadi ini pusat grosir, misalkan ini pusatnya pelabuhan, dia terkoneksi dengan jaringan-jaringan jalan. Ini kan aktivitas ekonomi semua. Ya, pada pusat pemerintahan nah, terkoneksi satu sama lain, itu fungsional. Gitu. Paham ya? Kemudian ada wilayah vernakular. Wilayah vernakular itu wilayah yang persepsi atau berdasarkan pemikiran orang, persepsi orang. Ya. Dia atas dasarnya persepsi. Contohnya kayak gimana? Misalkan ini menyangkut identitas. Misalkan kalau kita bicara Bogor, maka ingat kita pastinya kota hujan. Bogor itu termasuk kota hujan. Pasti semua orang itu sudah terpatri di persepsi pikirannya bahwa Bogor itu adalah kota hujan. Identitas unik tentang wilayah tersebut, identitas unik sehingga dia beda dengan wilayah lain sehingga menjadi persepsi. Contohnya lagi Jogja, kota apa gudeg ya, atau kota pelajar Jogja. Pasti semua orang ketika mendengar Jogja pasti uh, pemikirannya ke satu kalau nggak kota pelajar, kalau nggak kota gudeg gitu kan. Karena ada makanan tradisionalnya gudeg ya misal. Yang lainnya kan ada lagi Cirebon kota udang, Bandung kota mode, ya. Kemudian Pekalongan kota batik. Nah gitulah itu wilayah vernakular. Oke. Sampai sini paham ya? Ada tiga jenis wilayah. Oke, sudah kita clean. Baik. Terus apalagi sih yang penting dalam materi wilayah ini? Yang penting lagi adalah pewilayahan. Nah, pewilayahan. Ada wilayah, ada pewilayahan. Apa sih yang dimaksud dengan pewilayahan? Ada kata pewilayahan itu artinya adalah upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil ya tertentu. Jadi upaya untuk membagi kita kuncinya, membagi sorry ya, membagi permukaan bumi ke dalam unit-unit wilayah yang lebih sempit. Membagi unit-unit wilayah ke dalam teritorial yang lebih sempit. Kenapa dilakukan pewilayahan? Ini untuk menyederhanakan sebetulnya tujuannya. Tujuan dari pewilayahan ini adalah tujuannya, ya, tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan. Kan misalkan ruang bumi ini gede ya, satu planet bumi ini. Nah, untuk memudahkan misalkan mencapai tujuan tertentu untuk pembangunan atau apa ya, maka dibuatlah pewilayahan dibagi-bagi. Ada wilayah tadi kan wilayah yang berdasarkan bioma, misalkan ada wilayah hutan hujan, ya, ada wilayah gurun. Kalau misalkan ada wilayah yang lainnya, misalkan ada wilayah tertinggal, ada wilayah yang maju itu kan, dibagi-bagi gitu ya. Karena setiap daerah ya, setiap ruang permukaan bumi ini unik sekali ya, tidak sama, ada yang sama tapi ada juga yang beda. Makanya harus dibuat unit-unit yang lebih kecil, spesifik gitu ya, supaya memudahkan, utamanya itu adalah ke rencana tata ruang ya, pembangunannya sebetulnya ujung-ujungnya ke pembangunan, membangun wilayah yang A dengan wilayah B beda misalkan sesuai dengan ciri khasnya gitu ya. Nah itu contoh dari apa itu pewilayahan gitu. Udah paham sampai sini? Jadi tadi ada definisi wilayah, kemudian ciri-ciri wilayah, kemudian jenis-jenis wilayah, dan pengertian pewilayahan dan tujuannya, tujuan dari pewilayahan. Oke, sekian dulu untuk rangkuman materi wilayah dan kewilayahan. Ya. Dipahami dulu nanti
Kita lanjut lagi ya untuk video selanjutnya karena materinya lumayan banyak. Ya, jangan lupa subscribe aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.